Sebelum dibunuh oleh ayah dari kekasihnya, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Bagus Prasetya Lazuardi sempat berkeinginan pulang ke rumahnya di Tulungagung. Sebelum dieksekusi, ternyata tersangka sempat menghubungi korban untuk mengajak bertemu. Melalui pesan singkat dari ponselnya, tersangka beralasan akan memberi buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga atau orang tua korban di Tulungagung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Luhur. Baik, Mei. Saya akan melaporkan mengenai perkembangan kasus pembunuhan yang dialami oleh korban yang bernama Bagus Prasetya Lazuardi yang merupakan mahasiswa kedokteran di sebuah kampus terkemuka yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Yang ternyata korban dibunuh oleh ayah dari pacar Bagus sendiri, jadi ayah dari korban yang berinisial yang bernama Ziad Ibrahim. Dan kasus tersebut terungkap dari awal penemuan mayat dari korban yang semula dibuang di sebuah lahan kosong yang ada di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dan pelaku saat ini sudah berstatus tersangka hasil penyelidikan dari pihak Subdit 3 Jatantras Polda Jatim yang dikomandoi oleh AKBP Lintar Mardono. Dan ternyata sebelum dilakukan eksekusi pembunuhan terhadap korban, tersangka sempat melakukan mengajak si korban untuk bertemu, yang rencananya diajak untuk nongkrong ke sebuah warung kopi sembari diajak untuk membeli sebuah buah tangan atau oleh-oleh sebelum si korban hendak pulang mudik ke Tulungagung, karena memang korban ini merantau di Malang untuk berkuliah, dan rencananya pada hari dieksekusi itu korban hendak akan pulang ke Kabupaten Tulungagung. Namun ketika diajak berkeliling menggunakan mobil yang dikendarai oleh mobil milik korban ya, jadi dalam mobil milik korban itu tersangka mengendarai dan bertindak sebagai sopir, sedangkan si korban duduk di samping kiri sebagai penumpang. Dan ketika berkeliling mencari tempat warung kopi ya, bahasanya semacam itu, ternyata mereka tidak kunjung menemukan tempat nongkrong warung kopi karena kebanyakan beberapa kawasan tempat nongkrong yang mereka tuju dalam keadaan tutup. Dan kemudian mereka berjalan ke suatu daerah di kawasan Singosari Malang dan berhenti di sebuah bahu jalan di kawasan jalan tersebut, kawasan Singosari Malang. Mereka akhirnya terlibat cekcok yang bermula saat si tersangka semacam menuduh si korban karena sudah melakukan aktivitas pelecehan seksual berupa melakukan penyampaian pesan chat mesum terhadap anak tirinya atau terhadap pacar dari korban itu sendiri. Dan itulah yang menyebabkan si alibi dari atau dalih dari si tersangka menyebabkan itu membuat dirinya naik pitam dan akhirnya melakukan eksekusi pembunuhan terhadap korban dengan cara membekap kepala korban menggunakan kantong kresek yang ada di sebelah kirinya ya. Kemudian selain membekap, ketika korban sudah dalam keadaan lemas, tersangka pun juga melakukan eksekusi tambahan, yakni dengan menekan dada korban menggunakan lututnya dengan menindih ya. Dan posisi korban saat itu masih berada di bangku kursi samping kiri sopir. Jadi memang eksekusi pembunuhan korban dilakukan di dalam mobil. Dan setelah korban dipastikan meninggal dunia, tidak bergerak, tidak bernafas, dan dipastikan meninggal dunia, si pelaku kemudian berusaha untuk menyimpan sementara mayat dari korban di dalam mobil tersebut. Nah, rencananya di malam itu yang eksekusi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka itu sebenarnya dilakukan pukul 10 malam, pukul 22.00, dan setelah dipastikan meninggal, rencananya tersangka akan membuang mayat itu ke suatu daerah, namun karena tidak menemukan suatu tempat yang benar-benar aman, maka si tersangka sempat menyimpan jenazah korban di dalam mobil di bagian yang tersembunyi ya, di dalam tengah mobil itu. Kemudian tersangka memarkirkan kendaraan korban yang semula dikendarainya itu di sebuah ruko, area parkir sewa ya, ruko yang terbilang aman. Kemudian korban kembali pulang. Dan pada pagi harinya, tersangka kembali pulang pada pagi harinya di tanggal 8 pagi sekitar pukul 7, tersangka kembali menuju ke mobil dan berniat untuk membuang jenazah dari korban, yang akhirnya
tersangka menemukan sebuah tempat yang dirasa tepat, yakni di sebuah lahan kosong yang berada di kawasan Jalan Raya Utama, jalan tol Surabaya yang mengarah ke Surabaya Malang ya, yang ada di kawasan Pasuruan. Jadi jenazah dibuang di sebuah lahan kosong yang ternyata ketika kita konfirmasi kemarin dengan penyidik, ternyata pemilihan tempat lahan kosong untuk membuang mayat itu bersifat asal. Jadi tersangka tidak memiliki analisis yang mendalam, yang begitu mendasar terkait pemilihan lokasi untuk membuang jenazah. Jenazah dibuang begitu saja di tumpukan di semak-semak ya, semak-semak yang cukup rimbun, kemudian jenazah yang tergeletak masih dengan pakaian lengkap itu ditutupi dengan semacam ilalang-ilalang, ramban tumbuhan liar yang ada di area tersebut untuk ditutupi sehingga mengaburkan keberadaan dari mayat tersebut. Dan 4 hari kemudian, sekitar hari Selasa tanggal 12 April, jenazah akhirnya ditemukan oleh warga setempat dan setelah dilakukan identifikasi oleh pihak Satreskrim Polres Pasuruan, ternyata korban pertama diasumsikan sebagai orang biasa yang mungkin meninggal dalam keadaan sakit, namun ketika dilakukan olah TKP, kemudian otopsi, ternyata teridentifikasi korban adalah meninggal dunia karena ada sebab lain yang bersifat mendesak atau memaksa yang dapat disimpulkan sebagai pembunuhan. Dan kemudian ketika sudah teridentifikasi identitas dari jenazah yang ternyata jenazah tersebut ditemukan dalam keadaan sudah membusuk itu, ketika sudah teridentifikasi namanya sebagai bernama Bagus yang beralamat di Tulungagung, anak dari seorang dokter terkenal ya di Tulungagung. Kemudian ini yang cukup anehnya, si tersangka ini sempat bertakziah atau berkunjung ke rumah korban untuk menyampaikan belasungkawa sehari pasca mayat itu ditemukan. Jadi si tersangka ini sempat berusaha untuk mempertegas alibinya kalau dirinya bukan tersangka, sempat datang bertakziah ke rumah korban dan menyampaikan belasungkawa dan menyampaikan gestur atau bersandiwara lebih tepatnya ya, untuk menunjukkan kalau dirinya tidak terlibat, dirinya tidak pernah bertemu sama sekali dengan korban sebelum korban akhirnya dikatakan hilang beberapa hari sebelumnya. Dan ketika jadi 3 hari kemudian setelah jenazah ditemukan, tepatnya di tanggal 15 hari Jumat, terus pihak penyidik Satreskrim Polres Pasuruan yang bekerja sama dengan Subdit 3 Jatras Polda Jatim berhasil menemukan mobil korban yang disimpan di sebuah ruko yang diparkirkan, lebih tepatnya diparkirkan di sebuah ruko di kawasan Malang, yang ternyata berhasil merujuk pada keberadaan tersangka yang sempat bersembunyi di dalam rumahnya. Jadi di hari itu bersamaan dengan ditemukannya mobil korban, tersangka juga berhasil diamankan, yang setelah dilakukan serangkaian mekanisme penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka, ternyata tersangka mendasari perbuatan membunuhnya itu dengan motif asmara atau cemburu, karena si tersangka ini memiliki rasa kasmaran, rasa suka terhadap anak tirinya yang sudah muncul sekian 3 atau 4 tahun yang lalu. Terhadap anak tirinya ini yang berinisial TS, yang tersangka tentu sangat merasa cemburu ketika si korban ini yang memiliki status hubungan spesial dengan si anak tirinya ini melakukan semacam percakapan-percakapan yang mungkin dianggap sebagai percakapan yang tidak pantas atau percakapan yang senonoh, ya, sehingga menyebabkan si tersangka menyimpulkan kalau si korban harus dieksekusi hingga meninggal dunia. Dan motif lain ternyata teridentifikasi kalau si tersangka ini juga sempat menguras harta benda uang pribadi milik korban. Dan ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata si tersangka ini selama korban hidup pernah atau tersangka kerap kali memintai uang terhadap korban. Jadi korban ini kerap dimintai uang berkali-kali oleh pihak tersangka. Dan untuk konstruksi hukum dari kasus ini, tersangka dikenai pasal 340 KUHP dengan yang tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara minimal 20 tahun penjara. Dan hingga saat ini pihak penyidik masih terus memeriksa berbagai macam saksi ya untuk melengkapi semacam pemberkasan kasus ini yang nanti akan segera dilimpahkan ke kejaksaan yang ada di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan lokus delikti TKP penemuan mayat korban pertama kali.
Demikian reportase kami terkait penemuan mayat yang ternyata berujung pada insiden pembunuhan dari mahasiswa kedokteran Malang yang mayatnya dibuang di Kabupaten Pasuruan. Demikian. Terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Direktur Ditreskrim Polda Jatim serta tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Jataras Polda Jawa Timur berhasil mengungkap perkara pembunuhan dengan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang. Perkara ini berawal dari penemuan mayat di Pasuruan oleh Polres Pasuruan. Jadi kondisi mayat ini sudah membusuk. Kemudian Polres Pasuruan mengidentifikasi dimintai uang oleh tersangka, dan yang terakhir rekening dari korban melalui mobile bankingnya itu dipindahkan ke rekening tersangka. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Itu yang bisa kita temukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.